Ratusan masyarakat dari Desa Telaga Murni dan sekitarnya silih berganti memadati lapangan utama Yayasan Pendidikan Islam Al-Imaroh di Jalan Bojongkoneng, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, untuk mengikuti kegiatan cek kesehatan dan pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh Klinik Al-Imaroh Medika. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian lembaga Yayasan Pendidikan Islam Al-Imaroh untuk terus-menerus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sekitar. Dalam kegiatan ini, Yayasan mendatangkan 5 dokter. 3 diantaranya adalah dokter Klinik Al-Imaroh Medika, sedangkan 2 lainnya merupakan alumni dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Imaroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul Muhtaramin, pemirsa Al-Imaroh TV, rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, karunia, dan nikmatnya. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyelenggarakan berbagai ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh barakah ini. Kemudian salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga datangnya hari akhir nanti. Pemirsa Al-Imaroh TV, rahimakumullah, tema yang akan kita angkat pada kultum kali ini adalah berangkat dari satu pertanyaan yang jamak kita dapati di tengah masyarakat kita. Pertanyaan tersebut adalah, apa hukum makan dan minum setelah imsak? Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka kita perlu memahami beberapa hal berikut. Yang pertama, batasan puasa. Dari kapan dan sampai kapan sejatinya kita berpuasa? Tentu hal ini telah kita pahami bersama, sebagaimana kita mendapatkan penjelasan tersebut dari kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama yang tentunya berdasar pada Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah, minum sampai datang waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam hari, yaitu maghrib. Maka berangkat dari ayat ini dan ayat-ayat lain juga hadis-hadis yang senada dengan itu, para ulama merumuskan definisi puasa adalah al-imsaku an kullil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Berbagai definisi para ulama tentang hakikat puasa berbeda-beda mungkin di beberapa kitab fikih, namun memiliki satu kesamaan, yaitu puasa adalah menahan diri dari seluruh apa saja yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar itu dengan mudah kita ketahui dengan dikumandangkannya azan subuh. Terbenam matahari dengan mudah kita ketahui dengan terdengarnya kumandang azan maghrib, atau bisa kita katakan dengan mudahnya ya dari azan subuh sampai azan maghrib ya. Maka jika kita memahami hal tersebut, tentu mudah saja kita menjawab, apa hukum makan minum setelah imsak dan sebelum azan subuh. Jadi setelah imsak dan sebelum azan subuh itu kan ada waktu sekitar 10-15 menit. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Membatalkan puasa tidak? Tidak, karena pada saat itu kita belum berpuasa pada hakikatnya. Namun yang perlu kita
fahami bersama bahwa istilah imsak yang kemudian familiar di Indonesia ya, dari generasi ke generasi, yang selalu muncul setiap kali bulan Ramadan ini, bukan muncul dari sesuatu yang tidak berdasar. Agaknya ini muncul dari hadis Nabi Muhammad SAW yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diceritakan bahwa sahabat Zaid ibn Sabit pernah sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah sahur, Rasulullah SAW menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian bertanyalah Zaid kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, berapa jarak antara kita berhenti menyantap hidangan sahur sampai kumandang azan?" Rasulullah SAW menjawab, jaraknya 50 ayat Al-Quran. Artinya ada jarak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita berhenti makan, minum, sahur dan menunggu azan subuh, yaitu 50 ayat Al-Quran yang dibaca dengan sedang ya. 50 ayat yang tidak pendek, tidak terlalu panjang, sedang-sedang saja, kemudian dibaca dengan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, sedang-sedang saja. Itu mungkin bisa kita samakan dengan sekitar 10 sampai 15 menit gitu ya. Jadi sekitar jarak 50 ayat sebelum azan subuh itu kita disyariatkan atau dianjurkan untuk berhenti sahur. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar istilah imsak yang ada di Indonesia. Kalau istilah imsak sendiri di Indonesia mungkin itu perkara yang baru ya. Artinya di zaman Nabi tidak ada. Namun dia berdasar pada hadis tersebut. Pemirsa Alim Ar-Ratifi rahimakumullah, dengan penjelasan di atas kita bisa memahami bahwa istilah imsak yang selalu muncul di bulan Ramadan di negeri kita secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sejatinya itu berdasar pada hadis sahih yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itu, maka kita bisa menjalankannya dengan penuh ketenangan dan keyakinan bahwa bila sudah terdengar imsak di masjid misalkan, maka kita segera berhenti makan, berhenti minum. Gunanya apa? Ya, agar ketika azan subuh berkumandang kita sudah dalam kondisi siap berpuasa. Bayangkan kalau misalkan kita tidak ada imsak, tidak mengambil jarak antara selesai makan sahur dengan azan subuh, bagaimana kalau kemudian ketika kita masih makan misalkan, kita masih mengunyah makanan di piring masih ada, kemudian tiba-tiba terdengar suara azan subuh, maka apa yang harus kita lakukan? Makanan yang ada di mulut harus kita keluarkan, kemudian kita harus kumur-kumur, dan kita makan dalam kondisi belum minum. Artinya kita bisa tidak nyaman puasanya selama sehari penuh tersebut. Nah, alangkah baiknya kalau kemudian kita kasih jarak. Belum lagi kalau kemudian ketika kita lagi minum, menegak minuman, kemudian terdengar azan subuh, maka akan muncul keraguan apakah tegukan tadi itu masuk ketika setelah masuk waktu subuh atau sebelum. Akhirnya kita ragu. Nah, padahal Nabi Muhammad SAW telah menghimbau kepada kita, da'ama yaribuka ila ma la yaribuk, dalam hadis sahih sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu wa arda dalam kitab Arba'in Nawawi, bahwa tinggalkan apa yang meragukan ya. Maka kita ambil jarak tadi, jarak sekitar 50 pembacaan ayat Al-Quran, sekitar 10 sampai 15 menit, yang itu di negeri kita di Indonesia itu ditandai dengan imsak ya, dengan imsak. Kalau kita mau membahas lebih dalam lagi terkait imsak ini, sebenarnya kata imsak itu sebenarnya makna secara bahasa asalnya itu adalah menahan. Dia sama seperti saum, siam, artinya menahan gitu, imsak. Namun istilah imsak yang kemudian dikumandangkan beberapa menit sebelum azan subuh itu di negeri kita, dia memiliki atau dia mengalami naql kalau dalam bahasa Arab. Jadi ada pergeseran makna gitu ya, ada pergeseran makna dari makna lughawiyah menjadi makna urfiyah ya, dan urfiyahnya adalah urfiyah khas. Artinya istilah imsak itu adalah
urf, kebiasaan, dan kebiasaannya adalah kebiasaan yang khusus. Artinya mungkin hanya di Indonesia saja kita mendapati istilah imsak ini, istilah imsaknya, dan itu tidak ada masalah ya. Para ulama, para ahli fikih mengatakan itu adalah kata yang urfiyah khos gitu ya, dan dia maknanya masih sama, yaitu menahan diri dari melanjutkan sahur agar nanti ketika azan subuh kita bisa berpuasa dengan tenang gitu ya. Dalam kaidah bahasa disebutkan kullu lafdhin nuqila bi kasratil isti'mali an dilalatil lughawiyyah ila dilalatil urfiyyah ma'a baqa'i alaqati qawiyyah bainahuma. Jadi atas dasar hal tersebut para kiai, para guru-guru kita melazimkan istilah tersebut. Dari generasi ke generasi istilah imsak itu tetap dilestarikan di Indonesia, di Nusantara, dan itu agaknya menjadi satu keindahan tersendiri dalam kebudayaan puasa Ramadan di negeri kita tercinta. Dan itu kita pertahankan dengan pemahaman yang utuh bahwa ketika imsak sudah dikumandangkan di masjid gitu ya, maka itu pertanda sebaiknya kita sudahi makan dan sahur. Walaupun kemudian kalau ternyata kita masih butuh makan dan minum, atau kita bangun terlambat, misalkan kita bangun kemudian sudah ada kumandang azan, sudah ada kumandang imsak tadi, maka kita tetap boleh makan dan minum, tapi tolong disegerakan agar sekali lagi ketika azan subuh berkumandang itu kita sudah selesai makan, kita sudah selesai minum, syukur-syukur kita sudah kumur-kumur, sudah sikat gigi ya, sudah tidak ada lagi makanan-makanan yang tersisa di dalam mulut, sehingga kita bisa memulai puasa kita dengan tenang. Baik, mungkin itu saja pemirsa Al-Mu'arraf TV rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan dalam penyampaian ini mohon dimaafkan. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.